Halo, Pak Kusman. Jadi pada video kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai UAS soft skill kami. Yang kami pilih kasusnya adalah update kasus wabah pneumonia pada anak di Cina pada tahun 2023. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah Angelin Sangan, terus Frisilia Korowonceng, terus ada Melissa Pasamba, Immanuel Stanaya, Brandon, dan Nicholas Kusuma. Yang pertama akan masuk ke bagian saya yaitu analisis kritik kasus yang diberikan berdasarkan teknik identifikasi, analisis, dan evaluasi. Pada bagian identifikasi, sumber yang kami dapat yaitu dari Tirto ID, dan sumber ini valid sehingga informasi yang kita dapatkan di situ bisa dikatakan valid karena Tirto sendiri merupakan salah satu media terpercaya untuk berita-berita untuk masyarakat Indonesia. Terus untuk sumber yang dipakai di Tirto juga di dalam berita tersebut terpercaya yaitu dari China National Health Commission dan laporan PROMED atau Program from Monitoring Emerging Disease. Terus lanjut di bagian analisis. Poin pertama, terjadi peningkatan penyakit pernapasan di Cina yang banyak menimpa anak-anak di Cina Utara. Infeksi penyakit berkembang di Beijing hingga kota Liaoning di timur laut Cina. Peningkatan kasus membuat WHO meminta klarifikasi dan informasi tambahan kepada Cina dan mendorong Cina agar melakukan respon yang lebih baik. Menurut beberapa ahli, penyebab peningkatan kasus ini ada kaitannya dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Lalu, upaya Cina adalah memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan, mendesak warganya untuk memakai masker. Terdapat sebuah rumah sakit anak di Beijing yang merawat 7.000 pasien setiap harinya. Lalu, rumah sakit anak terbesar di kota Tianjin menerima lebih dari 13.000 pasien anak di bagian rawat jalan dan bagian rawat gawat darurat. Beberapa orang tua di Shanghai tidak terlalu khawatir dengan gelombang penyakit ini. Cina bekerja sama dengan WHO dan para pakar kesehatan dalam hal mengatur berbagai pertukaran informasi mengenai penyebaran wabah ini. Cina melaksanakan berbagai rekomendasi WHO, yaitu melakukan vaksinasi, menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, tinggal di rumah sakit saat sakit, menjalani tes dan perawatan medis sesuai kebutuhan, memakai masker, memastikan ventilasi udara yang baik, serta mencuci tangan secara benar dan teratur. Dan terakhir, Cina tetap aman didatangi meskipun ada lonjakan kasus pneumonia khususnya pada anak-anak. Nah, dari analisis ini kita bisa menarik evaluasi yaitu Cina sedang mengalami lonjakan kasus pneumonia yaitu penyakit pernapasan khususnya pada anak-anak. Lalu, infeksi penyakit berkembang di Beijing hingga kota Liaoning di timur laut Cina. Nah, menurut beberapa ahli kesehatan, penyebab peningkatan kasus ini ada kaitannya dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Upaya Cina adalah memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan, mendesak warganya untuk memakai masker, melakukan vaksinasi, menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, tinggal di rumah saat sakit, menjalani tes dan perawatan medis sesuai kebutuhan, memakai masker, memastikan ventilasi udara yang baik, dan cuci tangan secara benar dan teratur. Poin berikutnya, terdapat rumah sakit anak yang memiliki jumlah pasien melebihi kapasitas dari rumah sakit anak tersebut. Cina bekerja sama dengan WHO dan para pakar kesehatan dalam hal mengatur berbagai pertukaran informasi mengenai penyebaran wabah ini. Dan terakhir, beberapa orang tua di Shanghai tidak terlalu khawatir dengan gelombang penyakit ini. Perkenalkan, saya Brandon dan saya akan mengkategorikan klaim-klaim yang tergandung dalam kasus. Jadi yang pertama ada non-klaim. Non-klaimnya itu di bagian informasi tentang peningkatan kasus Mycoplasma pneumonia sebesar 40% di Cina. Ini merupakan non-klaim karena hanya menyampaikan angka atau informasi tanpa menarik kesimpulan tertentu. Dan yang kedua ada klaim faktual di bagian pernyataan dari Kementerian Kesehatan tentang WHO yang menilai kasus ini sebagai undefined pneumonia.
Ini merupakan klaim faktual karena merujukkan pada pernyataan resmi dari otoritas kesehatan yang menggambarkan penilaian WHO terhadap situasi tertentu. Dan yang ketiga ada klaim nilai. Klaim nilai terletak di pernyataan dari Chandra Yoga Aditama, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dalam pernyataannya, Chandra Yoga Aditama menyatakan bahwa peningkatan kasus pneumonia umum terjadi seiring dengan mulainya musim dingin di belahan utara, termasuk di Cina. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah Cina memberikan penjelasan bahwa hal itu terjadi akibat pelonggaran aturan terkait COVID-19 dan faktor datangnya musim dingin. Ini dapat dianggap sebagai klaim nilai karena tidak hanya menyajikan fakta atau informasi, tetapi juga mengandung penilaian subjektif tentang pentingnya mematuhi aturan kesehatan dan mengidentifikasi faktor-faktor tertentu sebagai penyebab potensial dari situasi yang dihadapi. Dan yang keempat ada klaim faktual deskriptif. Ini di bagian pernyataan mengenai jenis patogen yang ditemukan dalam lonjakan kasus penyakit pernapasan di Cina, seperti rhinovirus, virus syncytial adenovirus, serta influenza. Ini adalah klaim faktual deskriptif karena pernyataan tersebut tidak hanya menyajikan fakta umum, tetapi juga memberikan deskripsi atau penjelasan yang lebih rinci tentang jenis patogen yang terlibat dalam lonjakan kasus penyakit pernapasan tersebut di China. Dan berikutnya adalah klaim subjektif. Ini terletak dalam pernyataan dari Chandra Yoga Aditama tentang peningkatan kasus pneumonia yang terjadi seiring dengan musim dingin di belahan utara, termasuk di Cina, dan mengaitkannya dengan pelonggaran aturan terkait COVID-19. Ini merupakan klaim subjektif karena pernyataan tersebut mencerminkan penilaian atau opini pribadi dari Chandra Yoga Aditama tentang penyebab dari lonjakan kasus pneumonia. Meskipun pernyataan tersebut didasarkan pada informasi yang ada, namun penyebabnya juga diinterpretasikan melalui sudut pandang subjektif atau penilaian pribadi. Dan yang terakhir ada klaim objektif. Ini terletak pada pernyataan tentang desakan pejabat kesehatan setempat untuk meningkatkan jumlah klinik karena beberapa rumah sakit memperingatkan adanya antrian panjang di wilayah utara, seperti Beijing dan Provinsi Liaoning. Ini merupakan klaim objektif karena pernyataan tersebut berfokus pada fakta-fakta yang dapat diverifikasi secara independen, seperti peringatan dari rumah sakit terkait antrean yang panjang dan desakan untuk meningkatkan jumlah klinik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai argumen dan counter-argumen dari kasus yang telah kami pilih. Yang pertama ada argumen. Poin pertama, peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina. Adanya laporan dari Komisi Kesehatan Nasional Cina dan Promed yang menyatakan peningkatan kasus penyakit pernafasan pada anak-anak di Cina Utara, khususnya di Beijing dan di Liaoning. Untuk poin kedua, ada respons WHO dan tuntutan klarifikasi. WHO meminta klarifikasi dan informasi tambahan dari Cina terkait wabah ini serta mendorong Cina untuk meningkatkan respon terhadap peningkatan kasus pneumonia. Untuk poin ketiga, ada pencabutan pembatasan karantina dan efek sementara. Beberapa ahli kesehatan mengaitkan peningkatan kasus pneumonia dengan pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat dari pandemi COVID-19 dan menciptakan ketertarikan antara kebijakan pencegahan dan peningkatan kasus. Untuk poin keempat ada overload fasilitas kesehatan. Rumah sakit anak di Beijing dan di Tianjin mengalami overload pasien, yaitu melebihi kapasitasnya yang menunjukkan gejala serius dari masalah kesehatan ini. Untuk poin yang terakhir, ada pemerintahan Cina meminta langkah pencegahan. Pemerintah Cina memberikan respon dengan meminta peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, mendorong penggunaan masker, dan mengambil langkah-langkah pencegahan lainnya untuk menghentikan penyebaran penyakit pernafasan ini. Selanjutnya ada counter argumen. Untuk poin pertama, ketidakkhawatiran beberapa orang tua. Nah, beberapa orang tua di Shanghai menyatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan wabah ini karena mereka melihat pilek sebagai penyakit umum yang umum terjadi di seluruh dunia. Yang kedua, ada tindakan cepat dari pemerintahan Cina. Pemerintah Cina diwakili oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Cina tetap aman untuk dikunjungi dan bisa untuk berbisnis. Mereka juga telah mengambil langkah pencegahan dan pengendalian yang efektif. Untuk poin yang ketiga, ada kerjasama dengan WHO dan para pakar kesehatan. Cina berkoordinasi dengan WHO dan para pakar kesehatan untuk bertukar informasi
mengenai penyebaran wabah ini yang menunjukkan kerjasama internasional dalam menangani situasi tersebut. Untuk poin yang terakhir ada implementasi rekomendasi dari WHO. Pemerintahan Cina telah melaksanakan berbagai rekomendasi WHO termasuk vaksinasi, menjaga jarak, tinggal di rumah sakit, dan langkah-langkah pencegahan lainnya sesuai dengan panduan organisasi dari kesehatan global tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus. Yang pertama ada modus ponens. Premis mayornya, China mengalami lonjakan kasus pneumonia khususnya pada anak-anak. Premis minornya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan bahwa China tetap aman untuk didatangi. Kesimpulannya adalah, China mengalami lonjakan kasus pneumonia, tetapi China masih aman untuk didatangi. Yang kedua ada modus tollens. Premis mayornya China aman untuk didatangi untuk berlibur. Premis minornya tidak ada lonjakan kasus wabah pneumonia di China. Kesimpulannya, terjadi lonjakan kasus pneumonia di China, jadi China tidak aman untuk didatangi. Silogisme hipotetis. Premis mayornya jika pemerintah China melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pernapasan, maka akan terjadi penurunan jumlah kasus pneumonia pada anak-anak di China. Premis minornya, terjadi penurunan kasus pneumonia pada anak-anak di China, maka China akan lebih aman untuk dikunjungi. Kesimpulannya adalah, jadi jika pemerintah China melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pernapasan, maka China akan lebih aman untuk dikunjungi. Yang keempat ada silogisme disjungtif. Premis mayornya adalah entah penyebab lonjakan kasus pneumonia adalah efek pencabutan pembatasan karantina wilayah atau faktor lainnya. Premis minornya, para ahli kesehatan mengatakan yang menyebabkan melonjaknya kasus pneumonia pada anak-anak di China bukan karena pencabutan pembatasan karantina wilayah. Kesimpulannya, jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan melonjaknya kasus pneumonia pada anak-anak di China. Yang kelima ada dilema. Premis satunya adalah jika pemerintah China tidak melonggarkan pembatasan karantina wilayah, ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat akan terus terganggu. Premis keduanya, jika pemerintah China melonggarkan pembatasan karantina wilayah, kemungkinan lonjakan kasus penyakit pernapasan pada anak-anak akan meningkat. Dilemanya adalah, jadi antara resiko lonjakan kasus penyakit pernapasan pada anak-anak meningkat, atau mempertahankan pembatasan karantina, tetapi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat akan terus terganggu. Selanjutnya yaitu argumen analogi. Masyarakat akan melakukan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh WHO untuk mengatasi penyakit pneumonia, yaitu melakukan vaksinasi, menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, tinggal di rumah sakit, menjalani tes dan perawatan medis sesuai kebutuhan, memakai masker, memastikan ventilasi udara yang baik, kemudian mencuci tangan secara benar dan teratur. Maka dapat disimpulkan dengan adanya rekomendasi dari WHO, masyarakat dapat mengatasi penyakit pneumonia. Yang kedua yaitu argumen generalisasi. Rumah sakit di Beijing mengatakan 13.000 pasien anak di bagian rawat jalan dan bagian gawat darurat, jauh melebihi kapasitas dari rumah sakit tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa penyebaran penyakit pernapasan sangat meningkat. Yang ketiga yaitu argumen kausal. Beberapa orang tua tidak terlalu khawatir dengan adanya penyakit pernapasan ini. Salah satu orang tua mengatakan bahwa pilek adalah penyakit yang jamak terjadi di seluruh dunia. Pengetahuan kausalitas yang digunakan dalam premis ini adalah penyakit pernapasan ini sebagian tidak terlalu parah karena terdapat beberapa anak yang hanya mengalami gejala pilek yang dianggap hanya penyakit yang jamak di dunia. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis tentang kesesatan informal yang ada dalam artikel. Yang pertama berbunyi demikian. Meskipun penyebab dari peningkatan kasus pneumonia pada anak ini tidak jelas, beberapa ahli kesehatan mengaitkan dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Nah, kesesatan informal ini masuk dalam kategori ad populum, yaitu populum vanity, yang dimana mengacu pada kelompok orang spesial. Argumen ini memberi kesan bahwa pneumonia pada anak terjadi karena pembatasan karantina wilayah pandemi COVID-19 itu telah dicabut. Hal tersebut tidak terbukti kebenarannya, dan yang mengatakan hal tersebut hanya beberapa ahli kesehatan.
Argumen tersebut dapat menggiring opini masyarakat untuk menganggap bahwa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa ahli kesehatan itu benar, padahal argumen yang disampaikan itu belum terbukti benar. Nah, selanjutnya ada sesat informal yang kedua, yaitu berbunyi demikian. Salah seorang orang tua, Emily Wu, seperti dilansir dari Independen, mengatakan bahwa pilek adalah penyakit yang jamak terjadi di seluruh dunia, jadi wabah ini bukan pneumonia namun hanyalah pilek biasa. Ini merupakan sesat informal dalam kategori strawman, di mana argumen ini ditambahkan di bagian kesimpulan dengan cara menyamakan bahwa pneumonia itu sama dengan pilek biasa. Kesimpulan itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan orang tua Emily Wu sendiri hanya berkata sampai di pilek adalah penyakit yang jamak terjadi di seluruh dunia. Sehingga argumen ini didistorsi dengan cara menambahkan informasi yang tidak valid dan berpotensi menimbulkan sesat pikir di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya kesesatan berpikir informal yang ketiga berbunyi demikian. Banyaknya jumlah pasien yang diterima dalam satu rumah sakit di kota Beijing dan kota Tianjin membuat rumah sakit tersebut tidak bisa menerima pasien anak dengan keluhan penyakit kulit. Nah, ini merupakan kesesatan informal dalam kategori red herring atau berusaha mengalihkan topik untuk menghindari topik utama. Nah, dalam argumen ini dia menyinggung tentang masalah jumlah pasien di dalam rumah sakit di kota Beijing dan Tianjin yang sangat banyak dan tidak mampu menampung pasien pneumonia. Namun dalam argumen yang sama, dia berusaha beralih topik dengan membahas tentang penerimaan pasien anak dengan keluhan penyakit kulit di rumah sakit yang dimaksud. Nah, yang terakhir ada sesat berpikir nomor 4 yang berbunyi demikian. Walaupun terjadi lonjakan kenaikan kasus pneumonia pada anak di Cina 13 November 2023 yang lalu, menurut saya wabah ini akan selesai pada Januari 2024. Nah, ini merupakan sesat berpikir informal yang masuk dalam kategori argumentum ad perikundiam atau kesaksian dari otoritas di luar bidang keahlian khusus. Nah, pada argumen ini, saya bukanlah orang yang punya keahlian di bidang kesehatan. Argumen dari saya yang menyatakan bahwa wabah ini akan selesai pada Januari 2024 tidak bisa dibuktikan, karena bisa saja wabah ini selesai sebelum Januari 2024 atau setelah Januari 2024. Terima kasih.